Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Hari ini kelompok 13 akan mempresentasikan tentang penerapan diferensial numerik dengan metode Ralson dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, boleh di next, Raffi. Saya sendiri, Nurzazila Snyoto dengan NIM 2207164, ada Rafika Mindra dengan 2201006, dan Raihan Zakwan dengan 2203611. Next, untuk yang pertama akan dibacakan oleh Rehan. Oke, oke. Di sini kita ngambil suatu permasalahan di mana sebuah mobil sedang melaju di jalan raya dan percepatan mobil itu adalah dv per dt dalam satuan meter per second kuadrat mengikuti fungsi dari dv per dt sama dengan negatif 2t pangkat 3 plus 12t pangkat kuadrat dikurang 20t plus 8,5, di mana t adalah waktu dalam detik dan v adalah kecepatan dalam meter per second. Pada waktu T sama dengan 0, kecepatan awal mobil adalah sama dengan V sama dengan 1 meter per second. Pengemudi ingin mengetahui kecepatan mobil pada waktu T sama dengan 4 detik menggunakan langkah delta T atau H sama dengan 0,5 detik. Gunakan metode Rosen untuk memperkirakan kecepatan mobil pada setiap interval waktu dari T sama dengan 0 hingga sama dengan 4. Bandingkan hasilnya dengan kecepatan eksak yang dihitung dengan persamaan V. V ini adalah tadi integral dari nilai dV yang nilainya adalah negatif 0,5 T pangkat 4 plus 4 T pangkat 3 dikurang 10 T kuadrat plus 8,5 T plus 1. Satu ini konstanta yang kita pilih. Oke. Oke. Simpelnya berarti permasalahannya adalah ada dua, yaitu berapa kecepatan mobil pada T sama dengan 0,5, 1 hingga 4 menggunakan metode Rosen. Selanjutnya, kita harus membandingkan hasil metode Rosen dengan nilai eksak kecepatan mobil apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap langkah. Oke, mungkin permasalahan itu aja. Saya kembalikan kepada Nur Zazila. Baik, terima kasih Rehan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu metode Ralson. Metode Ralson adalah salah satu metode dalam keluarga Runge-Kutta-Arduino yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial numerik. Metode ini menawarkan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode Euler dengan menggunakan perkiraan yang lebih optimal untuk menghitung nilai fungsi di tengah interval. Untuk rumus utama metode Ralson adalah YR plus 1 sama dengan YR ditambah sepertiga K1 ditambah 2 per 3 K2 dikali H. Di mana K1-nya itulah FXR, YR, K2-nya FXR tambah 3 per 4 H, YR ditambah 3 per 4 K1 dikali H. Dengan catatan H itu adalah panjang langkah atau interval antara XN dan XN plus 1, dengan K-nya perkiraan perubahan nilai solusi berdasarkan kemiringan, dan fx, y adalah fungsi turunan pada x, y. Untuk algoritma metode Ralson sendiri, yang pertama, definisikan model dari persamaan diferensial dalam fx, y. Yang kedua, masukkan nilai pendekatan awal x0 dan y0. Yang ketiga, masukkan nilai pendekatan akhir x1 dan nilai h. Yang keempat, untuk y sama dengan 0 sampai dengan y yang diinginkan, kita hitung K1 sama dengan FXR, YR, K2 FXR ditambah 3 per 4 H, YR ditambah 3 per 4 K1 dikali H, YR plus 1 sama dengan YR plus sepertiga K1 tambah 2 per 3 K2 dikali H. Lalu yang kelima adalah tampilkan nilai XI dan YI dalam tabel. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika Mindra. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyelesaiannya. Mungkin izin buka Excel. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri itu tadi kan sudah dijelaskan soal permasalahannya dan pertanyaannya. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Haliza tentang algoritma penjelasannya. Nah, selanjutnya kita operasikan menggunakan Excel gitu ya. Di sini tadi sesuai pertanyaan, Excel kita mulai dari 0 sampai dengan 4. Itu sebanyak 9 iterasi gitu ya. Dan Y1 itu 1. Di sini dimasukin aja, substitusikan rumusnya gitu. Min 2 dengan X-nya itu 0. Min 2 dikali X pangkat 3 tambah 12 dikali X-nya itu di 0. Pangkat 2 dikurang 20 kali 0 tambah 8,5. Maka hasilnya 8,5.
Untuk K2-nya sendiri, sesuai dengan rumus K2, FSR plus 3 per 4 H, untuk IR yaitu plus 3 per 4 K1 kali H. Nah, di sini kan posisi tadi kan min 2 dikali dengan X-nya itu eh, X yang 0 ditambah 3 per 4 dikali yang step H-nya atau H-nya itu 0,5. Pangkatkan 3 ditambah 12 dikali dan seterusnya. Di terakhir ditambah H, maka menghasilkan 2,5. Terus untuk yang Y plus satunya itu rumusnya itu kan YR plus 1/3 K1 tambah 2/3 K2 dikali H. Sampai gitu ya, kita masukin ini YR-nya. Ini itu kan tadi 1 tambah 1/3 dikali D. D itu yang K1-nya. Terus 2/3 yang K2-nya. Lalu ditambah H. K2 tambah. Maka hasilnya 3,27734. Nah, di sini habis itu kita masukin eh nilai eksaknya pakai yang tadi yang min ini min 0,5, maka hasilnya 1. Nah, di sini dapat terlihat eh Y1-nya sama Y eksaknya itu sama sehingga errornya itu 0%. Tadi Y plus satunya itu 3,275 dimasukin di sini, lalu hitung dengan metode yang sama, hasil eksaknya itu eh, 1,82% errornya. Lalu sampai seterusnya, jadi eh, dapat kita simpulkan gitu ya. Berdasarkan metode Ralson yang digunakan untuk menghitung kecepatan mobil pada interval waktu tertentu, metode Ralson menghasilkan nilai perkiraan kecepatan yang sangat dekat dengan nilai eksak. Hal ini dapat dilihat dari kolom error persen yang menunjukkan tingkat kesalahan relatif sangat kecil pada setiap iterasinya. Kesalahannya berkisar 0% hingga 7,03%, yang menunjukkan bahwa metode Ralson sangat akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Yang kedua, kecepatan mobil mengalami perubahan sesuai dengan fungsi percepatan yang diberikan dari hasil iterasi. Pada T-nya 0, kecepatan mobil itu 1 meter per second. Terus kecepatannya meningkat di T 3,5 detik dengan nilai maksimum di V sekitar 4,8 meter per second. Dan setelah T-nya 3,5 detik, kecepatan mulai menurun di T 4 detik dengan kecepatan akhir mendekati di V-nya 3 meter per second. Di sini menunjukkan bahwa mobil mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Terus yang ketiga, pengaruh langkah. Pengaruh langkah atau H sama dengan 0,5 memberikan hasil yang cukup detail tanpa kehilangan presisi. Langkah ini ideal untuk menghitung perubahan kecepatan dalam kasus ini. Jadi metode Ralson adalah pendekatan numerik yang sangat relatif dan akurat untuk menyelesaikan persamaan diferensial dalam konteks fisik seperti percepatan mobil. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi perilaku kecepatan kendaraan dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Menjadikannya alat ini penting dalam analisis dinamika kendaraan. Saya kembalikan lagi ke Haliza. Baik, terima kasih. Mungkin segitu dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.